Selamat sore teman-teman. Jumpa lagi bersama saya Firman Aditya di channel saya Firman Aditya 37. Kali ini saya akan mengisahkan tentang sebuah cerita legenda, cerita fiksi yang unik, yang mungkin bisa diambil pelajaran ya. Alkisah pada zaman dahulu di sebuah hutan belantara ya. Di sebuah hutan belantara itu ada hewan bernama kancil ya. Kemudian kancil itu karena dia hendak menyeberang dari suatu pulau ke pulau yang lain atau dari suatu daratan ke seberang daratan yang lain ya, karena untuk mencari makanan, karena di daratan tempat dia tinggal atau tempat hunian dia sekarang itu sudah paceklik kekurangan makanan, ada stok buah, makanan, rumput dan lain-lain. Jadi dia merencanakan akan pindah ke daratan seberang. Sayangnya daratan seberang itu harus melewati sungai, harus melewati muara sungai yang cukup lebar dan berarus deras, karena kancil kan hewan mamalia ya, tidak bisa berenang, hewan yang hidup di darat. Jadi dia bingung, dia bolak-balik di sekitar pinggiran sungai itu. Kemudian dia bingung jika tetap di daratan tempat dia tinggal akan kelaparan, nanti bisa tubuhnya semakin lemah, semakin sakit. Tapi dia mau menyeberang ke daratan seberang sungai juga dia tidak tahu caranya, karena tidak ada perahu atau rakit untuk tempat dia menumpang, dan dia misalnya mau berenang juga nggak bisa. Kemudian alhasil alkisah, ada buaya yang mendekat. Pada suatu ketika ada buaya yang mendekat. Buaya itu padahal sedang kelaparan juga. Kebetulan buaya itu juga lama nggak makan daging. Kemudian dia berniat akan memakan kancil itu dengan cara menipu. Kemudian dia berdialog dengan si hewan kancil itu. "Hai kancil, kamu lagi ngapain?" Lalu lalang di tepi sungai. Kemudian kancil itu bilang, "Saya mau mau mencari sesuatu di pinggir sungai ini. Katanya ada emas berlian yang bernilai tinggi, yang jika itu dijual maka bisa untuk beli makanan, bisa untuk beli stok buah atau makanan yang banyak, bisa untuk dimakan hewan selama berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan." Buaya itu tertarik. Kemudian dia jadi muncul ide untuk menipu kancil itu. Kemudian kancil itu bilang, "Hai buaya, maukah kamu menolongku?" Kayak gitu kata si kancil. Dalam hatinya kancil juga terbesit ide untuk menipu buaya itu, yaitu supaya dia bisa menyeberang ke daratan seberang sungai itu lewat memanfaatkan buaya itu. Kemudian buaya itu juga berniat memakan kancil itu. Kemudian buaya itu berkata kepada kancil, "Apakah aku boleh ikut mencari perhiasan yang di tepi sungai ini yang bernilai tinggi, yang bisa ditukarkan makanan jika aku mendapatkannya?" Kata buaya itu. Kemudian kata kancil itu, "Boleh, tapi dengan syaratnya kamu harus memanggil teman-temanmu," kata kancil. Kancil berkata kepada buaya itu, dia harus memanggil teman-temannya dalam jumlah yang cukup banyak, mungkin belasan, untuk berbaris dari ujung tepi sungai, satu sisi sungai itu ke satu sisi sungai yang lain, kayak gitu. Jadi kancil menyuruh buaya itu untuk mengumpulkan temannya untuk berbaris dari ujung satu sungai ke ujung sungai yang lain, dari daratan satu ke daratan yang lain itu, supaya berjejer baris. Kemudian buayanya itu bernego dengan kancil, "Tapi dengan syarat, aku bolehkan nanti jika salah satu dari kita menemukan perhiasan emas yang bernilai tinggi itu, kita bagi dua?" Kata kancil, "Boleh." Kemudian hewan buaya itu terbujuk mengumpulkan teman-temannya, sekitar ada 11, 12, 13 ekor buaya. Dia berbaris dari ujung yang satu berjejer-jejer sampai ke ujung
daratan yang lain. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya. Jejer-jejer ya. Kemudian momen yang dalam waktu yang singkat dan dalam timing waktu yang tepat itu, keadaan yang tepat, dimanfaatkan kancil. Begitu buayanya berjejer, itu kan seperti jembatan itu ya, seperti ibaratnya seperti jembatan, seperti batu-batu berjejer ibaratnya kalau itu ya, atau jembatan. Kemudian kancil itu lompat melihat peluang yang singkat dan peluang yang momentum yang tepat. Kancil itu melompat dari punggung buaya satu ke punggung buaya yang lain. Jadi sekitar 11-12 buaya itu dilompati oleh kancil dengan kakinya kancil kan lincah dan cekatan ya, dilompati. Dek 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 kayak gitu. Jadi satu buaya ke buaya 2, ke buaya 3, ke punggungnya buaya ke 4, 5 sampai ke 12. Lompatan-lompatan kecil karena walaupun sungai itu lebar tapi buaya itu berjejer dalam jarak yang tidak begitu jauh kan, jadi kancilnya bisa melompati ke punggung satu buaya ke punggung buaya yang lain. 1, 2, 3, 4, 5 sampai dia sampai ke daratan yang lain, sampai ke daratan yang dituju seberang sungai. Kemudian setelah kancil itu berhasil melompati punggung buaya itu sebagai yang digunakan sebagai pijakan atau jembatan itu ke ujung daratan seberang sungai, kemudian buaya itu baru sadar ia telah ditipu. Buaya itu sangat kecewa, sangat menyesal, tapi apa daya, si kancil dengan keserdikannya sudah bisa melompati buaya itu ya. Kemudian kancil itu bersyukur kepada Yang Maha Kuasa karena sudah sampai ke daratan, yang dituju. Setelah sampai ke daratan yang dituju, kemudian dia mulai, ternyata daratan ini subur juga ya. Mulai mencari makan, mencari minum, mencari sumber mata air tawar, kemudian makan rumput seadanya. Kemudian dataran hijau itu dia gunakan untuk istirahat. Tapi dia lapar juga, dia ingin makan buah jambu. Tetapi jambu kan adanya di atas ya, ada di atas pohon. Kancil kan nggak bisa memanjat pohon, tidak seperti kucing atau macan yang bisa memanjat ya. Kemudian dia lihat di atas pohon jambu itu ada monyet kera, ada monyet lagi memakan jambu. Kancil itu berpikir bagaimana supaya caranya dia bisa dapat buah jambu itu dan memakannya, karena dia tahu juga karakter monyet itu kan rakus dan serakah. Kemudian dia akhirnya gimana caranya ya supaya kancil itu bisa dapat buah jambu itu. Kemudian dia meminta dengan baik-baik, "Hai monyet, aku minta buah jambunya dong yang segar dan matang itu." Kemudian sama monyetnya apalah ditertawain, "Nggak boleh manjat sendiri, sini naik pohon sendiri, panjat kalau bisa." Dia nggak bisa. Kemudian timbullah ide kancil untuk menjebak si monyet itu. Kemudian dia mengecek monyet itu, monyet, kamu hewan jelek, berbulu jelek pula dan hitam pula dan lain-lain." Kemudian monyetnya marah. Karena monyetnya marah, dia melempari kancil itu dengan jambu. Karena monyetnya itu marah kepada kancil, dia memetik jambu yang di sekelilingnya yang di atas pohon itu, melempari kancil dengan jambu itu. Kancil itu menghindar, tidak kena kayak gitu. Kemudian alhasil setelah monyet itu capek melempar jambu dari atas pohon ke bawah, pohon jambunya itu kan bergeretakan di dekatnya kancil, kemudian dimakan oleh kancil itu ya. Jadi kancil itu akhirnya kenyang, tidak perlu naik pohon karena sudah pakai siasat, sehingga buah itu turun sendiri tanpa harus dia panjat pohon itu. Buah itu sudah ada di bawah dengan perantara si monyet itu yang marah itu kepada kancil. Apa hikmahnya? Hikmahnya adalah dalam hidup ini adalah kita dalam berhubungan dengan sesama makhluk itu kita jangan saling merugikan ya. Ibaratnya kalau dalam pelajaran ilmu pengetahuan alam itu jangan simbiosis parasitisme, yang satu untung yang satu rugi, tapi pakailah hubungan yang saling menguntungkan, atau dalam bahasa ilmu pengetahuan alamnya simbiosis mutualisme, yang satu untung yang satu juga untung. Minimal ya kalau tidak saling menguntungkan ya yang satu untung yang satu tidak dirugikan lah. Bahasa ilmu pengetahuan alamnya ya simbiosis komensalisme, yang satu untung yang satu tidak dirugikan, itu masih boleh. Contohnya tadi ketika kancil menipu buaya atau kancil menipu kera, itu kan simbiosis komensalisme. Kancilnya diuntungkan, dapat manfaat, dapat buah, tapi orang yang ditipu itu tidak dirugikan.
buaya itu tidak dirugikan dengan dilompati kancil itu, karena buaya itu tidak kehilangan apapun, tidak kehilangan harta benda atau makanannya. Kancil itu, kera itu juga yang ditipu kancil juga tidak kehilangan stok makanannya dan lain-lain, karena tentu saja kera kan jika tidak makan jambu masih bisa lompat ke pohon yang lain, makan yang lain, bisa makan pisang, bisa makan mangga dan lain-lain ya. Jadi itulah, jadi kita berhubungan dengan orang itu supaya kita tidak banyak musuh, tetap banyak teman, itu dalam hal perdagangan, mungkin juga perjodohan, mungkin juga masalah-masalah kemanusiaan dan lain-lain, itu pakailah hubungan yang saling menguntungkan, atau minimal ya yang satu untung, yang satu tidak rugi, itu masih boleh. Kadang kan ada orang yang kasihan, aku kasihan lihat kondisi kamu susah, sakit-sakitan, atau nggak punya sandang pangan papanya, misalkan rumahnya, pakaian atau kerjaannya biasa-biasa saja, kekurangan makanan saja kurang, kita berbelas kasihan, kita memberi mereka sesuatu, uang atau makanan, pakaian dan lain-lain, itu kan orang itu untung tapi kita tidak dirugikan. Simbiosis komensalisme, yang satu untung, yang satu tidak dirugikan, itu masih boleh. Tapi jangan sampai terjadi hubungan yang satu untung, yang satu rugi, kan kasihan yang dirugikan ya. Di samping melanggar ketentuan hukum, hak asasi manusia, kemanusiaan, juga melanggar norma agama, norma masyarakat dan lain-lain. Ya, sekian cerita hikmahnya. Intinya adalah saya mau promo ini teman-teman, mau promo menjual Honda CBR 150 ya, tahun 2013, surat-surat lengkap, harganya 18 juta lah. Bisa nego tipis atau nego di tempat sambil ngobrol-ngobrol santai, ngopi ya. Honda CBR itu interior eksteriornya warna merah, ada hitamnya sedikit, dominan warna merah. Lokasinya ada di dekat alun-alun Banyumas, komplek alun-alun Banyumas, tepatnya dekat panti jompo lansia milik dinas sosial. Itu kan ada panti jompo lansia milik dinas sosial, itu di sekitar situ rumah kami yang menjual motor CBR itu, ada di gang dekat dinas sosial yang untuk menampung orang-orang jompo manula ya, tepatnya di dekat alun-alun Banyumas itu, di situ. Jika teman-teman berminat, ini Hondanya sangat bagus dari segi mesin, dari segi bodi, keindahan masih pantas, masih layak pakai, terawat ya, baik terawat secara mesin, pemakaian, ataupun secara surat-suratnya masih lengkap, STNK dan BPKB, pajak masih jalan. Honda CBR 150 tahun 2013 ya, 18 juta, masih bisa nego. Nah, kemudian teman-teman tanya fotonya, gambarnya mana? Ini maaf karena keterbatasan saya, kekurangan saya dalam teknologi ya. Jadi foto gambar Honda CBR 150 yang mau saya jual itu saya lampirkan di foto profil dan halaman sampul. Foto profil dan halaman sampul akun YouTube saya ini, Firman Aditya 37. Gambar foto Honda CBR yang saya jual itu saya lampirkan di halaman sampul dan foto profil akun YouTube saya ini. Silakan bisa dilihat di situ. Atau nanti bisa juga saya tambahkan di foto-foto yang lain, bisa saya tambahkan di menu komunitas di akun YouTube saya. Mengenai nomor WhatsApp, bisa hubungi saya di nomor 085 875 085 347. Itu jika teman-teman berminat atau tanya-tanya mengenai motor CBR ini, bisa japri ke nomor WhatsApp saya di 085 875 085 347. Fotonya bisa dilihat di foto profil saya dan halaman sampul. Semoga usaha kita semua ini dalam perniagaan dan lain-lain ini dimudahkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa ya, oleh Allah Yang Maha Kuasa. Kemudian diberikan perlindungan, keberkatan, sehingga kita menjadi bersaudara. Minimal jika teman-teman tanya-tanya, usaha lihat lokasi tidak cocok ya, bisa nambah saudara, nambah relasi, siapa tahu bisa saling tolong-menolong di hal yang lain. Ya, maaf tadi saya sebelum promo motor ini mendongeng dulu ya, karena berbagai kisah kan tidak harus dalam yang menjadi pelajaran kita, itu bisa berbagai kisah dari kitab suci, bisa dari kehidupan
masyarakat adat setempat bisa, dari kisah-kisah fiksi bisa, dari dongeng-dongeng juga bisa ya. Semuanya yang baik ya kita ambil, yang kurang baik ya jangan kita tiru. Kita harus filter dengan akal sehat dan hati nurani ya. Ya jangan dimusuhi, cuma jangan kita tiru tapi jangan dimusuhi kayak gitu. Supaya kita hidupnya tetap damai, sejahtera, sentosa, adil, makmur, selalu dalam keberkatan dan keridhaan Allah yang Maha Esa, yang Maha Kuasa. Terima kasih teman-teman, jangan lupa subscribe juga channel saya Firman Adi Dadi ke-7. Sekian, Assalamualaikum